bagaimana situasi dan kondisi dunia kekuasaan bagi kaum muslimin saat itu. Sehingga kita punya gambaran tentang perjalanan Imam Hussein ke Karbala dengan melihat apa saja yang terjadi sebelumnya. Jadi kadang ada yang masih berpikir bahwasannya Sayyidina Hussein itu menggalang kekuatan dan ingin membuat revolusi untuk meruntuhkan rezim Bani Umayyah yang saat itu kepalanya adalah Yazid bin Muawiyah. Itu tidak sepenuhnya benar. Pertama-tama kita harus bayangkan, ini sekarang bayangkan bersama saya. Situasi di Madinah, di Makkah, itu berbeda jauh dengan situasi di Suriah, Irak, khususan Damaskus. Kita harus tahu bahwasannya pucuk kekuasaan itu sudah bukan di Madinah, bukan juga di Makkah. Tetapi kekuasaan yang menguasai umat Islam itu rezim yang telah berpindah daripada kekhalifahan dan telah menjadi kerajaan. Dan di manakah kerajaan itu? Kerajaan itu berada di Dimashq, di Damaskus, di Suriah. Yang jauhnya ribuan mil dari Makkah dan Madinah. Tetapi di Madinah ada gubernur, ada wali kota, yang mana tatanan kekuasaannya semua adalah hasil penunjukan Yazid bin Muawiyah. Jadi masyarakat muslimin saat itu berada di bawah kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Setelah ayahnya Muawiyah meninggal di Damaskus. Persisnya di bulan Rajab di tahun 60 Hijriah. Jadi sekitar 49 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Keadaan sudah jauh berubah ini ya ikhwan akhwat. Karenanya antum jangan heran kenapa yang diterima sebagai khalifah khususnya di kalangan ikhwan ahlus sunnah itu hanyalah 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah ini seakan terputus kekhalifahan itu. Mengapa? Karena ada polemik besar. Karena di masa setelah masa Imam Ali ada peperangan besar dengan Muawiyah. Terjadilah perang Jamal, terjadilah perang Siffin dan kekuasaan Islam terbelah menjadi 2. Satu adalah Imam Ali yang berkuasa dan memimpin dari kota Kufah di Irak. Kenapa Imam Ali memindahkan pusat kepemimpinan dari Hijaz yang sekarang dinamakan Saudi Arabia dari Makkah Madinah ke Irak? Karena di Irak adalah tempat yang mempunyai kekuatan strategi militer yang sangat baik untuk memegang kekuasaan umat Islam. Satu, dan juga untuk mensucikan Makkah Madinah dari segala hal-hal eksternal yang bisa saja terjadi. Jadi karena mengetahui bahwasannya Muawiyah tetap berpegang teguh pada kekuasaannya di Dimashq yang dia wariskan dari abangnya yaitu Zaid bin Abi Sufyan yang telah diangkat di masa kekhilafahan khalifah kedua, sehingga dia tidak mau berbaiat kepada Sayyidina Ali, tidak mau menyerahkan kekuasaannya di Suriah kepada Imam Ali dan bahkan menuntut Sayyidina Ali dan memfitnah dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bahwasannya yang bertanggung jawab adalah Imam Ali, kemudian menggalang kekuatan massa untuk berperang Sayyidina Ali. Jadi bisa dikatakan kekuasaan Islam saat itu sudah terbelah. Ada kekuasaan Imam Ali yang mana bertempat di Irak dan ada kekuasaan Muawiyah yang memegang Syria, Damaskus dan sekitarnya. Perang terjadi. Ammar bin Yasir dibilang akan syahid bersama pihak yang benar dan dia gugur berada dalam
bersama Imam Ali dalam perang Siffin. Begitu juga banyak sahabat lainnya. Malik al-Ashtar dan sebanyak-banyaknya. Setelah peperangan Siffin yang diakhiri dengan arbitrasi, pihak Muawiyah mempunyai bersama dia Amr bin As dan Sayyidina Ali bersama para sahabatnya. Kemudian ditentukanlah Abu Musa al-Asy'ari untuk sebagai penengah. Lalu terjadilah arbitrasi yang mana slogannya kembali ke Kitabullah. Mari kembali ke Kitabullah. Saat itu karena pasukan Sayyidina Ali terpecah dan juga tidak sedikit yang terkecoh. Walaupun Sayyidina Ali bilang ana Kitabullahun natiq, aku adalah kitab Allah yang berbicara. Tetapi siasat itu lumayan jitu. Karena tidak semua yang di barisan Imam Ali punya pemahaman dan keilmuan sebagaimana para sahabat Nabi yang mengetahui fadilahnya Sayyidina Ali sebagai pintu ilmu ar-Rasul dan sebagai anak didik Rasul dari lahir. Nah, perdamaianlah terjalin. Tetapi di masa yang tidak ada peperangan itu, pihak musuh melakukan banyak asasinasi. Melakukan dengan kelompok proksi, orang-orang tidak dikenal, asasin-asasin yang membunuh pengikut Sayyidina Ali di mancakota dan mancanegara dari mulai Irak, Mesir, Madinah, Makkah. Kekuatan itu digerogoti. Sehingga di masa Sayyidina Hasan, ini secara singkat ya, yang penting kita semua bisa dapat gambaran yang agak jelas. Dan mengapa Sayyidina Husain sampai harus melangkah ke Karbala. Kekuatan itu digerogoti. Sampai terjadilah pembunuhan Sayyidina Ali. Terjadilah satu kelompok yang dinamakan Al-Khawarij, yaitu yang keluar. Kelompok ini bagaimana? Menjadi kelompok yang sangat ekstrim. Kelompok ini mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, dan mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan mereka ingin melakukan asasinasi terhadap 3 kelompok ini. Ini sempal, jadi hadir kelompok baru yang dicipta sebegitu ekstrim dan ingin membunuh para ketua-ketua itu dan ingin mereka berkuasa. Dan seakan mereka adalah orang yang paling paham dengan Kitabullah. Mereka dikenal yang sholat luar biasa, jidatnya hitam dan rajin, secara penampilan paling nomor 1 Islami. Muncullah ini kaum Khawarij. Karenanya di saat sholat subuh ma'ruf Sayyidina Ali terbunuh. Yang membunuh adalah dari kelompok Khawarij yang bernama Abdurrahman ibn Muljam. Di mana kejadian itu? Di Masjid Kufah. 2 lainnya yang juga hendak mengasasinasi Amr bin As dan Muawiyah tetapi gagal. Tidak terjadi, mereka tetap hidup. Sehingga banyak pandangan ahli sejarah yang menganggap bahwasannya ini konspirasi sebenarnya untuk menghantam Sayyidina Ali. Karena tiada yang berani menghadapinya. Jadi ditunggu itu waktu sholat. Antum semua insya Allah sudah tahu kisahnya dan sudah baca sejarahnya. Muawiyah memegang kekuasaan. Masuklah masa Sayyidina Hasan yang di Madinah, di Makkah, di Irak, semua bersama Sayyidina Hasan. Dan di sini Sayyidina Hasan berhadapan dengan Muawiyah. Di masa Sayyidina Hasan, karena di akhir masa Sayyidina Ali terjadi perang Nahrawan dengan kaum Khawarij. Yang sampai mereka kalah, tapi akarnya dan pemikirannya tetap ada. Dan di situ para pengikut Sayyidina Ali letih dengan terjadinya peperangan-peperangan. Di masa Sayyidina Hasan, kekuatan mereka yang menjadi pengikut Rasulullah dan Ahlul Bait Rasulullah itu kurang sebegitu signifikan. Karena para sahabat Nabi dan para tabi'in yang betul-betul memahami situasi dan yang mengenal siapa Al-Hasan dan Al-Husain sebagai pemuka-pemuda surga dan mendengar langsung dari lisan Rasulullah bahwasannya Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah, pemuka-pemuda surga. Antum semua insyaallah menjadi ahlil jannah. Dan kalau benar-benar ingin menjadi ahlil jannah, layaknya kita membangun ikatan itu dengan tuannya, pemuka-pemuda surga. Layak ketika kita mengingat sehari-hari dalam salam kita, dalam ziarah kita.
selain kepada Rasulullah, dan jangan lupakan ini ahli kisah, dan juga sebagai ahli jannah jangan lupakan siapa tuannya nanti di surga. Jalin hubungan itu dari sekarang. Ketika antum salat membaca dan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, diingat, digambarkan itu ali Muhammad siapa? Siapa itu keluarga Muhammad? Yang mana tiada lain adalah Fatimah Zahra, Al-Hasan wal Husain, Ali Zainal Abidin, dan para aulia yang meneruskan jalan dan menauladani datuk mereka yaitu Rasulullah. Jadi para sahabat yang mengenal sudah segelintir saja. Dan pihak Muawiyah menginginkan peperangan dengan Sayyidina Hasan. Karena dia tahu kekuatan itu sudah berbeda. Kekuatannya jauh lebih berkuasa di Damaskus. Dan bahkan menempatkan wali-wali kota di Irak. Seperti di Irak dia tempatkan Nu'man sebelum Ibn Ziyad di masa Sayyidina Husain. Di masa Sayyidina Hasan, Nu'man yang menjadi wali kota Kufah. Dan juga di Basrah Ibn Ziyad, di Madinah wali kota juga dari kalangan Bani Umayyah, Marwan bin Hakam, Walid bin Uqbah menjadi wali kota di Madinah, Makkah, Madinah, Kufah, Basrah. Dan jangan tanya soal Damaskus, Syria dan Mesir. Semua pejabat-pejabat tinggi adalah dari kalangan Bani Umayyah. Tiada ruang lagi bagi Ashabur Rasul, bagi keluarga Badar, bagi keluarga Uhud, bagi para syuhada dan para sahabat yang agung. Jangankan lagi Bani Hashim tidak menempati jabatan apapun. Semua di seluruh negara ini, bukan hanya Hijaz, tapi bahkan Irak, Mesir, Suria, Syam, yang sekarang menjadi Jordan, Lebanon, Palestina, dan semua tempat itu adalah di bawah cengkraman mereka. Antum bayangkan situasinya jauh berbeda. Dan ini sudah dari masa setelah Sayyidina Ali meninggal dan di masa Sayyidina Hasan, karena mereka telah melakukan asasinasi besar-besaran dan membuat peperangan-peperangan untuk melemahkan pihak Sayyidina Ali, seperti lahirnya Khariji. Makanya ada para ahli sejarah yang tahu hadirnya Khariji itu pun ciptaan untuk menghancurkan pihak lawannya Bani Umayyah dari dalam. Kalau sekarang antum bisa gambarkan bagaimana hadirnya kelompok yang berslogan Islami, tapi yang diperanginya malah negara-negara Islam seperti Syam, Irak, seperti Islamic State of Iraq and Syria, ISIS. Padahal ada musuh utama Israel, musuh-musuh yang jelas-jelas kejam dan membunuh Islam, diamankan itu tapi yang dirusak di dalam. Untung kalah. Jadi antum bisa gambaran, ada gambaran. Ini adalah dahulunya seperti Khawarij. Nah, di masa Sayyidina Hasan itu sudah jauh berbeda dan Sayyidina Hasan mengetahui persis. Jadi ketika Muawiyah pada hakikatnya ingin berperang dan ingin menghabisi secara total pihak yang bersama pihak lawannya, yaitu pihak yang bersama Sayyidina Hasan dan para sahabat-sahabat besar yang tidak bisa dia beli, yang tidak bisa dia sogok dengan menjadi pejabat atau menjadi wali kota atau menjadi gubernur. Di masa-masa itu, supaya antum bisa lebih menggambarkan bagaimana masa kelam yang luar biasa ini, perpindahan kekhalifahan menjadi kerajaan. Jangankan wali kota ataupun gubernur-gubernur, bahkan imam-imam masjid, khatib-khatib Jum'ah, itu diwajibkan untuk melaknat Sayyidina Ali. Dan ini ada dalam sejarah, fadhal antum buka sejarah. Jadi khatib Jumat dalam khutbah-khutbah, kalau ada yang meriwayatkan manaqib dan keutamaan, keistimewaan Ahlul Bait, setidaknya dia akan dipecat dan tidak dapat jatah dari Baitul Mal lagi. Tetapi kalau yang mengangkat Bani Umayyah, membuat ahadits palsu dan maudhu', antum tahu bagaimana sosok seperti Muawiyah ini masih banyak yang menganggap menerima dia sebagai pencatat wahyu. Masih banyak, bahkan masih banyak, jangankan dari kalangan umum, dari kalangan habaib masih banyak taradha radhiyallahu anhu.
Karena apa? Karena adanya hadis dia sebagai seorang pencatat wahyu. Padahal kalau mau bil agel, baca sejarah secara objektif aja, kapan? Masuk Islamnya setelah Fathu Makkah. Putra Abu Sufyan, dedengkot yang memerangi Nabi. Ponakan Utbah yang memerangi Nabi, yang perang, yang gugur di Badar. Putra dari Hindun yang memakan hati Nabi Allah Hamzah. Dan masuk Islam di tahun ke-7 Hijriyah. Dan selama itu memerangi Ar-Rasul. Dan Ashabur Rasul dan umat Islam. Tiba-tiba bisa memimpin di Damaskus dan mengaku sebagai pencatat wahyu. Pencatat wahyu dari mana? Dari kapan? Kalau bil agel aja sudah tidak masuk. Dan managib dari Bani Umayyah yang dimasukkan luar biasa. Kaif pencatat wahyu? Nabi bilang tulaqa, antumut tulaqa. Yang masuk rumahnya diamankan. Aman, tidak disentuh sama umat Islam. Ini ajaran ilahiyah. Walaupun musuh bebuyutan. Yang jelas hak-hak personalnya tidak diganggu oleh umat Islam. Dan Nabi melarang mengganggu. Yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Mereka dijamin keamanan. Karena secara zahir mereka telah bersyahadat. Dan Nabi menghargai. Tapi dibilang antumut tulaqa. Tulaqa gimana? Imam sholat aja gak pantas. Jadi lurah aja gak pantas. Jadi camat aja tidak pantas. Tidak boleh. Tapi ini dia telah melari kekuasaan. Kembali. Makanya dalam puisi-puisinya Yazid bagaimana? Cukup wahyu, cukuplah kekhalifahan, cukuplah kenabian turun di Bani Hashim. Walaupun tidak ada wahyu yang turun. Jangan juga kekuasaan mau mereka pegang. Apakah ini puisi dari seorang yang beriman? Tapi Muawiyah seorang politikus ulung. Dia tidak sekasar dan segegabah Yazid. Dia bermain dengan sangat cantik. Dan Sayyidina Ali pernah bilang dan mengetahui. Kalau bukan karena berpegang pada wasiat Rasulullah dan syariat. Dan bermain dengan cara kotor, tidak ada apa-apanya Muawiyah. Tapi Imam Ali adalah seorang pewaris ilmu Nabi. Tidak bisa. Walaupun itu harus mengorbankan darahnya dan darah keluarga. Tapi tetap karena yang dikorbankan, yang hendak dijaga adalah agama. Sehingga mereka bermain dengan cara kotor. Tapi pihak Amirul Mukminin Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tidak mungkin melakukan hal itu. Nah di masa Sayyidina Hasan ini sangat penting. Antum jadi profil Sayyidina Hasan, jangan pikir antum Sayyidina Hasan itu bukan seorang kesatria. Sayyidina Hasan tidak kalah kesatrianya dengan Al-Husain. Ingat kata Rasul, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Ketika Muawiyah sudah mengetahui kekuatan Sayyidina Hasan dan para pengikut ayahnya itu telah jauh runtuh, telah rontok. Muawiyah menginginkan peperangan dan ingin menghabiskan total. Tapi di permukaan dia menawarkan dan Sayyidina Hasan menawarkan perdamaian. Maka terjadilah perdamaian dan Sayyidina Hasan okekan dengan syarat-syarat. Yang akhirnya syarat-syarat itu pun tidak dilakukan oleh Muawiyah. Tetapi setidaknya ada hal-hal yang berhasil. Terjaga darah sahabat, darah karabatul Rasul, al-qurba darahnya terjaga. Kehidupan sehari-hari mereka ashabul Rasul yang berada di Makkah, di Madinah terjaga. Jadi waktu terulur. Dengan diokekan perdamaian dan Sayyidina Hasan berdamai, terkalahkan di sini politik Muawiyah. Sehingga dia tidak bisa melakukan agresi apapun. Walaupun semenjak setelah peperangan Siffin dia telah menggalang kekuatan militer yang luar biasa untuk menghabiskan. Dan apalagi setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kemudian terjadi dibuat banyak konflik sana sini. Dan tidak terhubungnya dan tidak terintegrasinya dengan satu pemimpin antara Kufah, Basra, Irak secara keseluruhan dengan Makkah dan Madinah, maka di sini adalah kekuatan untuk menghabisi secara total. Dan Sayyidina Hasan mengetahui bahwasannya para pengikutnya sudah berbeda. Ketika mereka bilang ayo kita perangi, kenapa harus berdamai, dipanggil sama Sayyidina Hasan kumpul. Yang kumpul hanya puluhan. Dan di sini Sayyidina Husain campaign demi saudaranya untuk menyadarkan para pengikut Ahlul Bait bahwasannya yang dilakukan Sayyidina Hasan adalah hak.
Dan itu wajib dituruti. Dan beliau adalah yang menyuarakan perdamaian. Karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tahu, memahami betul, mendapatkan ajaran secara langsung dari ayahnya Amirul Mukminin wa Ya'subuddin, babu ilmi Rasulillah, Ali bin Abi Talib, sang Asadullah Al-Ghalib. Maka terjadilah perdamaian, dan di situ secara politik Sayyidina Hasan menang. Dan para sahabat pun hidup dengan tentram untuk masa tertentu. Terulur itu waktu dan tidak dihabisi para pengikut secara total, dan kekuasaannya pun tidak sampai menyeluruh bisa menguasai negeri Irak dan Makkah Madinah. Sayyidina Hasan pun akhirnya berhasil dia racuni dan meninggal dalam keadaan teracur. Masuk masa Sayyidina Husain, dan di masa Sayyidina Husain hari demi hari keadaan tambah memburuk. Umat semakin berpencar. Agama kehilangan sosok-sosoknya. Agama menjadi hanya sebuah ritual-ritual. Telah terinfiltrasi. Manusia tidak mengenal siapa sosok-sosok agung di sisi Rasulullah. Melupakan Abu Dzar telah jauh terasingkan. Bilal telah wafat. Para ashab agung yang bersama Rasulullah, masa tabi'in, ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah ibn Umar, ada Abdullah ibn Zubair, ada Jabir ibn Abdullah, yang semuanya hidup di sekitar Makkah dan Madinah. Sosok-sosok yang mengenal siapa itu Al-Husain. Apalagi setelah Muawiyah meninggal, keadaan Yazid naik tahta, walaupun yang dijanjikannya sebenarnya Amr bin As, dan dia mendapatkan provinsi untuk berada di pihak Muawiyah. Tapi kemudian Yazid yang diangkat, dan dialah yang dijadikan sang raja. Yazid jauh berbeda dengan ayahnya. Muawiyah telah mengenal Bani Hashim, dan para sahabat telah mengenal Quraisy dan mengetahui benar-benar. Semua sahabat dari Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan para sahabat dia punya kenal. Dia tahu profilnya masing-masing. Dia ulung dalam berpolitik. Nah Yazid ini tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang di Madinah, di Makkah ataupun di Irak. Dia tidak tahu profil-profil. Makanya ketika Muslim ibn Aqil, utusan Sayyidina Husain, diperangi dan ternyata puluhan orang gugur sampai dikirim ratusan, dia sampai bertanya-tanya, bingung kok bisa. Sampai Panglima menyuratinya, Anda pikir kita melawan sosok-sosok biasa sebagaimana orang-orang di pasar Kufah? Ini cucunya Muhammad Rasulullah, sang piawai dalam peperangan dan pertarungan. Sampai minta kirim. Karena dia tidak mengenal, tidak mengetahui. Lain dengan ayahnya. Jadi di bulan Rajab ketika Muawiyah meninggal, Yazid naik. Langsung dia memaksa tokoh-tokoh utama yang ada dalam tubuh Islam untuk baiat kepada dia. Dan ini sebuah bahaya yang luar biasa besar. Padahal ayahnya Muawiyah telah mewasiatkan bagaimana supaya melanggengkan kerajaannya. Kita tidak sebut kekhalifahan, dan seluruh scholar Islam baik madrasah sunnah maupun madrasah syiah sepakat tidak disebut kekhalifahan. Bagaimana melanggengkan dinasti ini diwasiatkan sama Muawiyah. Kalau ana udah tidak ada, nanti ada 3 sosok yang berbahaya. Yang paling penting disebutkan. Pertama adalah Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar. Engkau dekati dia, berikan hadiah sebanyak-banyaknya. Usahakan untuk dia bungkam. Karena majelisnya ramai ribuan. Ini seorang sahabi. Kemudian Abdullah bin Zubair, sosok kedua. Dia akan menggalang kekuatan. Kamu kejar dan kamu bunuh dia, habisi dia. Abdullah bin Zubair.
Dan yang ketiga adalah Al-Husain ibn Ali. Ini redaksi wasiat ini kepada Yazid agak berbeda. Tapi versi ini bagi saya yang paling benar. Paling masuk di akal. Ada yang bilang wasiatnya Muawiyah untuk dikejar dan dibunuh. Tidak. Muawiyah tidak wasiatkan gitu untuk Al-Husain bin Ali. Di kitab Al-Luhuf dikatakan yang lain disogok aja, sogok pokoknya supaya mereka bungkam. Kasih mereka kemewahan, kasih mereka keamanan. Abdullah bin Zubair kejar dan bunuh dia, habisi, kata Muawiyah. Adapun Al-Husain bin Ali, kamu harus tahu bagaimana kedudukannya di hati umat. Dan bagaimana dia adalah cucu Muhammad. Jangan senggol dia istilahnya. Jangan sentuh dia. Jangan dipaksa untuk apa-apa. Dan ini yang dilakukan sama Muawiyah. Al-Hasan dan Al-Husain, Sayyidina Husain hidup di masa Muawiyah. Ketika kekuatan udah jauh lemah, Muawiyah tidak pernah ngirim utusan untuk minta Sayyidina Husain berbaiat kepada dia. Tidak ada dalam sejarah. Kepada dengan Sayyidina Ali dia beradu, dia tidak mau berbaiat. Dia mempertahankan kekuasaannya dan dia fitnah Sayyidina Ali sebagai pembunuh Sayyidina Utsman. Dan dia mengirim pasukan untuk berperang demi mempertahankan kekuasaannya. Nah dia wasiatkan ini dan dia bilang jangan. Tapi Yazid berbeda, Yazid tidak paham. Begitu ayahnya meninggal dan dia berkuasa, langsung dia ngirim surat ke seluruh wali-wali kotanya di semua tempat, tokoh-tokoh utama untuk berbaiat kepada dia. Ini sesuatu yang gila. Dikenal orang yang tidak mengetahui agama, yang suka bermain dengan monyet, dan yang meminum arak-arak. Semua ahli sejarah mengetahui itu. Kecuali yang mau memburumkan dan mengeluarkan buku-buku tentang Fadail Yazid yang jelas-jelas diketahui oleh semua ahli sejarah. Makanya tak dikenang, tak diketahui. Tidak ada yang mengabadikan. Memaksa dan mengirim ke Madinah kepada Walid bin Uqbah, sepupunya Walid bin Uqbah bin Abi Sufyan, gubernur Madinah. Ketika mengirim surat, di situ ada Marwan bin Hakam, sepupunya yang lain juga dari Bani Umayyah, yang menguasai juga dan yang nantinya menjadi khilafah juga, yang menjadi khalifah Bani Umayyah setelah masa Yazid. Apa suratnya? Meminta baiat dari Al-Husain, dan jika dia tidak mau baiat, penggal kepalanya. Habisi dia. Ini Walid gemetar. Karena dia tahu bagaimana terpujanya. Walaupun dia yang menjabat, sementara Banu Hashim dan para sahabat tidak ada yang menjabat. Dan semua telah dikuasai oleh Bani Umayyah. Sehingga banyak pemberontakan dan segala. Bahkan dari kalangan istri-istri Nabi sendiri. Yang sudah tidak disalurkan itu Baitul Mal secara adil. Dan terjadinya KKN yang luar biasa di masanya. Belum lagi pelajaran agama telah banyak berubah, kurikulum mereka yang buat. Yang diagungkan mereka yang buat. Sosok-sosok berpindah. Meminta Al-Husain supaya baiat ataupun dibunuh. Kata Marwan, bagaimana kata Marwan? Mustahil Al-Husain bin Ali baiat. Kalau saya pilih pilihan keduanya, langsung datangi dan bunuh saja. Kata Walid, aduh, andaikan saya tidak pernah hidup. Karena dia bukan berarti orang yang sejahat selevel itu. Dia tidak mau mengambil langkah itu. Gemetar dia. Tapi bagaimanapun dia dipanggillah Sayyidina Husain. Ingat ya, di bulan Rajab 60 Hijriah. Dan Sayyidina Husain karena mengetahui ini ada hal yang khusus, datang membawa sebagian para pengikutnya dari kalangan Bani Hashim kerabatnya untuk ikut mengantar. Dan mewasiatkan jika terjadi sesuatu kalian masuk. Jika tidak biarkan saya di dalam. Di dalam begitu dijelaskan bahwasannya ada surat dari Yazid memaksa engkau fulan dan fulan untuk berbaiat. Sayyidina Husain mengulur waktu. Tentu kalau kalian ingin saya berbaiat, tidak ingin berbaiat diam-diam seperti ini, pasti mau di depan orang-orang. Di sini redaksi riwayat menjelaskan Marwan sudah menaruh
pedang di leher Sayyidina Husain. Dan ketika suara itu terdengar, masuklah, dan kemudian ketakutan. Ternyata Sayyidina Husain membawa orang-orang yang bisa bersaksi. Setelah itu Sayyidina Husain bilang, berikan saya waktu. Baiklah, kata Walid. Malamnya Sayyidina Husain langsung ke kuburan jaddihi Rasulullah, ke Raudhah di Madinah, dan beliau mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Bermalam-malam sampai 3 malam Sayyidina Husain di makam ayah. Dari subuh sampai zuhur, dari habis isya sampai subuh. Beriktikaf di makam datuknya Rasulullah. Di saat yang bersamaan, ketika Rajab, Sya'ban, Ramadan, mereka tidak bisa memaksakan itu baiat, dan Sayyidina Husain terus menolak. Sampailah mau masuk musim haji. Setelah sekian lama dan surat masyarakat umat Islam sudah mengetahui, hadirlah surat 12.000 surat dari kepala-kepala suku di Irak yang siap membela Sayyidina Husain. 12.000 surat dalam sejarah. Dan ini surat yang diatestasi oleh kepala suku dan ditandatangani oleh mereka semua yang siap membela Sayyidina Husain. Antum bayangkan. Tapi Imam Husain bukan menerima begitu saja, mengirim sepupunya yaitu Muslim ibn Aqil, anaknya Sayyidina Aqil, kakaknya Imam Ali, untuk memastikan. Tapi itu tidak cukup. Namun penekanan ini terjadi kepada Sayyidina Husain. Jadi jangan kita sampai membayangkan bahwasannya masa itu Imam Husain menggalang kekuatan dan ingin menciptakan revolusi begitu saja. Tidak. Ini suasana yang memaksa beliau. Kondisi dan kekuasaan dan pemaksaan dan kezaliman yang telah memaksa beliau pada hanya suatu keputusan. Karenanya di masa itu sudah bertanya-tanya kenapa Sayyidina Husain mau ke Irak, mau ke Karbala. Beliau izin rukhsah dari masyarakat di Madinah dan semua mengetahui siapa dari tokoh-tokoh utamanya yang tidak mendatangi Sayyidina Husain dan menahan. Abdullah bin Abbas datang, Abdullah bin Umar datang, Abdullah bin Zubair datang, Jabir bin Abdullah al-Ansari bahkan datang, Muhammad al-Hanafiyah saudaranya datang menahan, Ummu Salamah, Ummu Hani, istri-istri Rasulullah datang menahan. Antum jangan bayangkan bahwasannya derita Al-Husain hanya ketika tombak-tombak dan panah-panah telah mengenai jasadnya. Tidak, penderitaan Al-Husain telah mulai jauh hari dari semenjak beliau, dari masa setelah ayahnya, saudaranya, dan masa ketika beliau hendak bergerak dari Madinah. Berhadapan dengan umat yang tidak paham dan juga kalangan tokoh-tokoh yang tidak memahami siapa sebenarnya paku bumi saat itu dan siapa sebenarnya pewaris Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad Habibillah saat itu. Itu pentingnya mengenali al-haq sehingga tahu bahwasannya di setiap zaman hak itu menyatu pada suatu badanan natiq dan dialah yang disebut imam. Kalau tidak, percuma dalam agama, percuma dalam semesta. Tidak akan ada yang berjalan. Karena itu janji Allah semenjak berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sehingga tidak mungkin kecuali ada nabi yang diutus ataupun wali yang meneruskan dan membumikan risalahnya. Dan sosoknya di masa itu adalah Sayyidi Syuhada. Tapi jangan heran antum, masyarakat kita masih banyak bahkan pertanyaan, kenapa kau harus ke Karbala? Kalau beliau tahu akan meninggal dan gugur di Karbala, kenapa beliau harus jalan? Ini semua telah dijawab oleh Al-Husain sendiri di masanya di Madinah, di Makkah. Dan dalam setiap halte persinggahan sebelum beliau sampai ke Irak, 17 persinggahan Sayyidina Husain. Sampai ke ke-18-nya baru sampai Karbala. Dari Madinah, Makkah dan sampai ke Kuf, sampai ke Karbala. Sampai ke Nainawa, Taf, Syati'il Furat.
Di sini semua mendatangi dan Sayyidina Husain menjelaskan. Abdullah bin Zubair menyatakan, engkau akan terbunuh di sana. Apakah engkau lupa bagaimana perilaku orang Irak terhadap ayahmu? Bagaimana telah terjadi pengkhianatan? Engkau akan terbunuh. Untuk setiap orang Imam Husain menjawab secara berbeda. Kepada Abdullah bin Zubair, Imam Husain jawab bagaimana? Suatu waktu nanti ada petinggi Quraisy yang akan dibunuh dan dipasung di Ka'bah. Dan dengan bertumpahnya darahnya, kesucian Ka'bah telah akan dikotori. Dan saya tidak mau menjadi orang itu. Itu terjadi pada sang penanya Abdullah bin Zubair. Setelah Karbala, Yazid menyerbu Madinah, menyerbu Makkah dan membunuh Abdullah bin Zubair dan pergerakannya. Dan Abdullah bin Zubair terbunuh di Makkah, di Ka'bah, di depan Ka'bah. Persis bagaimana itu juga. Ketika Abdullah bin Umar menahan, Sayyidina Husain berkata lain. Kata beliau tahu. Sudah tidak ada pilihan lain. Karena yang diminta adalah baiat ataupun mati. Dan tidak mungkin aku milih mati dalam keadaan terhina. Abdullah bin Umar minta izin, aku ingin mencium. Abdullah bin Umar ingin mencium tempat titik yang Rasulullah, aku melihat Rasulullah mencium. Sama Sayyidina Husain dibuka dan dipersilahkan mencium dan dia nyium. Dia tidak tahu, dia tidak bisa maksa lagi. Abdullah bin Abbas datang menahan. Jabir bin Abdullah datang menahan. Apa kata Jabir? Kenapa engkau tidak upayakan sebagai ini Jabir bin Abdullah, ini sosok yang luar biasa agung, yang punya makam tinggi dan sebagai pengikut Rasulullah dan pengikut Ali bin Abi Thalib dan pengikut Ahlul Bait yang paling luar biasa sampai juga menahan. Kenapa engkau tidak memakai sebagaimana saudaramu Al-Hasan, upayakan damai? Dan dia seorang ahli strategi militer, Abdullah bin Zubair. Masuk Islam 16 tahun sebelum Nabi hijrah dan menghadiri Bai'ah Al-Aqabah kedua bersama ayahnya ketika dia di umur 16 tahun. Dan dia sosok yang mengalami Imam Bagir. Hidup sampai usia hampir 100 tahun, 94 tahun. Jabir. Betapa banyak riwayat dari Jabir, ada 1450 lebih riwayat dari Ahlul Bait yang dari Rasul, dari lisan Jabir. Menahan. Tapi Sayyidina Husain membuka dengan suatu kejadian yang luar biasa. Yang mana membawa kesaksian Rasulullah, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan. Kata Sayyidina Husain, itu adalah tugas saudaraku. Dan dia telah melaksanakan perintah Allah. Sementara untuk perintahku lain. Dan Jabir pun diingatkan dengan hadis Rasul. Kepada yang lain, kepada Muhammad Al-Hanafiyah. Jelas ketika mau membawa kuda itu apa? Dia ketika ditahan. Bagaimana kata Sayyidina Husain? Dikasih jawaban yang supaya orang berhenti. Supaya orang memahami. Tidak ada jalan lain. Kata Sayyidina Husain. Aku melihat datukku Rasulullah sudah datang kepadaku. Dan mengatakan bahwasannya Allah telah ingin melihatmu syahid. Lalu kenapa engkau membawa kaum wanita dan anak-anak, wahai saudaraku? Datukku Rasulullah juga telah bersabda bahwasannya Allah ingin melihat mereka sebagai sabaya, sebagai tawanan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teriak terkejut Muhammad bin Hanafiyah, tahu sudah ada, tidak ada yang bisa menahan. Sehingga Al-Husain harus berangkat dan sebelum berangkat berkhutbah dan sebelumnya menulis surat kepada Ibn Hashim. Yang akan mengikut bersamaku maka dia akan syahid. Dan yang tidak ikut bersamaku maka dia tidak akan mencapai fatah. Tidak akan mendapatkan futuhat. Tidak akan mendapatkan derajat tertinggi nanti di sana.
Jadi yang ikut sudah siap dari kalangan Bani Hashim karena mereka mengetahui ini adalah perjalanan menjemput kematian. Isu yang bertanya berarti bunuh diri dong kalau tahu sudah mati. Ini pertanyaan yang bodoh. Pertanyaan yang tidak memahami situasi. Makanya situasinya itu harus jelas dulu. Dan dari kalam Al-Husain telah dijelaskan ketika semua mereka menahan. Apa kata Al-Husain? Inna da'i yabna da'i qad rakkaza baina thnatain. Baina sillati wa dhillah. Sesungguhnya ini yang menuntut dan anak dari penuntut. Maksudnya Yazid dan Muawiyah. Telah memfokuskan pada dua hal. Dan hanya dua hal. As-sillah awidhillah. yakni kalau gak bayat kehancuran, dibunuh. Wahayhat min nadzillah, hayhat min nadzillah, mustahil, tidak mungkin kami akan memberikan keterhinaan. Kenapa wahai ikhwan? Karena ketika sosok seperti Sayyidina Husain membaiat kepada Yazid, itu adalah kesahan. Itu adalah legitimasi kepada pemerintahannya dan kekuasaannya yang mengatasnamakan Islam tetapi jauh dari agama. Itu adalah kesaksian dan tanda tangan yang akan mensahkan segala kezalimannya. Itu adalah tanda tangan dan baiat yang akan melegalkan segala kebohongan-kebohongan, segala pemalsuan-pemalsuan, dan segala kutukan-kutukan terhadap orang yang salah. Itu akan melegalkan distribusi dari Baitul Mal kepada orang-orang yang tidak berhak dan hanya kepada klannya dari Bani Umayyah. Itu adalah legitimasi, yakni tongkat estafet dari masa Nabi Allah Adam sampai Rasulullah dan sampai ayahnya Amirul Mukminin akan diberikan kepada sosok seperti Yazid bin Muawiyah. Hayhat min nadzillah, sesungguhnya orang beriman dan yang berakal tak akan melakukan itu. Karena yang dijaganya adalah agama datuknya. Itu yang dijaga. Itulah yang dijaga oleh Al-Husain. Sehingga terbunuhnya seluruh keluarganya ketika sampai di padang Karbala dan dikepung oleh ribuan pasukan Ibn Ziyad, Umar bin Sa'ad, kiriman dan bantuan mercenary, tentara-tentara bayaran yang disiapkan dengan hadiah. Setiap kepala yang ditancapkan di atas tombak akan memberi hadiah kekayaan baginya. Dibuat lelang kepala-kepala kurba, kepala-kepala kerabat Rasul dan kepala-kepala ashabur Rasul sebagaimana Habib bin Mazahir, Zuhair bin Al-Qain, putra-putra Al-Hasan, istri-istri Ali bin Abi Talib, Al-Husain dan saudaranya Al-Fadl, Ali Al-Asghar. Semua itu dijadikan komoditi dan hadiah besar sehingga dikepung dengan ribuan orang. 72 yang tak sampai 100 yang tersisa sudah ketika mengetahui tekanan-tekanan itu semakin dahsyat dalam perjalanan banyak berpencar dan pulang. Sehingga tersisa 72. Karena menahan diri untuk tidak baiat, Al-Husain mengorbankan semuanya. Semuanya. Karena dia belajar dari pengorbanan ayahnya, pengorbanan datuknya, pengorbanan ibunya, pengorbanan saudaranya. Siapa yang membunuh mereka? Bukan lagi umat kafir yang mereka perangi di Badar dan di Uhud. Bukan orang Romawi. Tapi diperangi dari suku yang sama, suku Quraisy, yang dahulu lawan-lawan ayahnya dan datuknya di Badar dan di Hunain.
kini telah memakai pakaian dan busana Islam dan menghancurkan dan membantai dan membunuh ayahnya, saudaranya, dan semuanya sahabat-sahabatnya. Itu pengorbanannya untuk kalimah. Ketika dikatakan, ya Husain, ini hanya kalimat, kata Walid bin Uqbah. Kata Sayyidina Husain apa? Kalimah. Betul. Tahukah kamu apa itu kalimah? Dengan kalimah orang bisa ke surga ataupun neraka, yaitu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Diberi pilihan, beliau bisa menghabisi, tapi secara paksa untuk apa? Kejahatan yang kedua, wahai ikhwan dan akhwat, adalah kebodohan masyarakat yang telah mengenal Islam tapi melupakan jiwa Islam, yang telah berpakaian Islami, yang telah bersurban, yang berjubah, yang berniqab, tetapi jiwanya penuh dengan jahiliyah, sehingga tidak mengetahui mana itu Islam yang representatif dan mana itu hak yang membedakannya dengan batil. Itulah sehingga betapa kecilnya pengorbanannya. Kata beliau, mengorbankan semuanya sehingga tidak ada kejadian apapun dalam sepanjang sejarah dan kesedihan apapun yang dialami sebagaimana dialami oleh Al-Husain ibni Ali. Kata seorang ahli history, sejarawan Inggris, Thomas Carlyle, bilang kalau dia benar-benar kepergiannya untuk meraih kekuasaan, maka saya tidak paham kenapa dia harus mengajak kaum wanita dan anak-anak, bukan pasukan-pasukan bersenjata. Sayyidina Husain membawa 250 onta dan 250 kuda, dan mayoritasnya membawa barang-barang keperluan rumah tangga dan anak-anak bersama mereka yang pergi dalam kafilah dan bukan dipenuhi dengan persenjataan. Saya bingung mengapa. Kata dia, saya memahami bahwasannya setelah membaca, ini orang bukan muslim, membaca sejarah Karbala, membaca apa yang terjadi. Dan sejarah maktal Sayyidina Husain ini di kalangan Ahlus Sunnah banyak menulis maktal, di kalangan Madrasah Syiah banyak menulis maktal. Tapi masyarakat mengabaikan begitu saja dan mengetahui dan merayakan bulan Muharram sebagaimana yang dirayakan Bani Umayyah. Dibilang keluarnya Nabi Musa membelah lautan di hari 10 Muharram. Keluarnya Nabi Yusuf dari penjara di bulan Muharram. Kemudian selamatnya semua sejarah yang dari segala bulan lain ditumplak jadi satu supaya sejarah pengorbanan sosok yang lahir dari Islam yang sejati dan berkorban untuk Islam tidak signifikan lagi dan terlupakan, tapi mustahil mereka merupakan karena adanya antum-antum dan kita semua hadirin atas undangan Aba Abdillah Sayyidi Syuhada masih tetap memperingati dengan segala kesusahan di setiap zaman. Mau buat acara dapatkan izinnya aja susah sampai saat ini. Karenanya apa kata Amirul Mukminin, para pecintaku tidak mudah dalam setiap zaman. Yang mengaku mencintaiku falyasta'id bikathratil a'da. Yang mengaku mencintaiku maka hendaknya dia siap dengan banyaknya musuh dan banyaknya tekanan. Kita mungkin masih pecinta-pecinta palsu. Tapi kita berdoa di malam ini agar dicantumkan sebagai pecinta Muhammad wa ali Muhammad sejati. Sehingga ketika beliau di Karbala, Al-Husain seorang diri. Semua telah terpenggal. Semua sudah terlihat tubuhnya tertancap dengan puluhan tombak dan anak panah. Keluarganya dari Bani Hashim, Abul Fadl Abbas, Ali Al-Asghar telah terbunuh tercincang-cincang. Habib bin Zahir, itu benderanya telah jatuh. Semua telah habis, yang tersisa adalah wanita-wanita di kemah dan anak-anak. Kini beliau seorang diri menatap. Segala tantangan telah dialaminya. Dan beliau melihat jiwanya adalah murah karena itu untuk Islam dan untuk agama datuknya. Perhatikan apa kata beliau ketika beliau telah berhadapan dan mau maju. Apa katanya yang melegenda. Di malam ini insya Allah kita bisa memahaminya.
In lam yastaqim dinu Muhammadin illa biqatli faya suyufu khudhini. Jika agama datukku Muhammad takkan berdiri tegak kecuali dengan terbunuhnya diriku, maka wahai pedang-pedang ambillah aku. Beliau bertarung sehingga menggugurkan ratusan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sampai Umar bin Sa'ad kebingungan. Antum tahu bagaimana kisah di Karbala. Sampailah mereka membuat strategi harus diserbu secara bersamaan. Pasukan yang berkuda yang membawa tombak, pasukan yang memanah, dan pasukan yang membawa pedang untuk seketika dan secara serentak membunuh beliau. Karena kalau tidak begitu beliau takkan bisa gugur. Karena ini adalah putra Ali bin Abi Thalib, Saifullah, sang pedang Allah yang melindungi Rasulullah dalam parit di Uhud, yang mengangkat pintu Khaybar dengan tangannya, yang menghantam dan mengugurkan Amr bin Abdi Wud di perang Khandak, yang menghancurkan pasukan lawanan, yang menghancurkan dedengkot Quraisy dan kaum kufar di Badr, Uhud dan Hunain. Ini adalah putranya yang selalu menyertainya. Ini yang belajar bagaimana membela diri dan bertarung dari sang pedang Allah. Ini adalah Al-Husain ibn Ali. Karenanya beliau katakan, Ana Al-Husain ibn Ali. Lihat surbanku, surban siapa? Surban datuknya Rasulullah. Lihat pedang yang aku bawa, punya siapa? Punya datuknya Rasulullah. Lihat jubahnya, lihat kudanya, adalah kuda kesayangan Ahlul Bait. Mereka mengaku Islam dan menutup mata dari semua itu dan menyerang dari segala penjuru. Ana Al-Husain bin Ali. Alaita an la anthani ahmi iyalati abi amdi ala dinin nabi. Akulah Al-Husain putra Ali. Aku melindungi para istri dan anak-anak. Aku melindungi keluarga Nabi, alun Nabi. Ahmi ala iyalati abi amdi ala dinin Nabi. Aku tidak keluar sejengkal pun dari ajaran datukku. Perhatikan apa kata-katanya. Wahai umat muslimin dan umat mukminin yang tidak mengenal Al-Husain dan Al-Hasan, melainkan hanya masa kecil saja. Sadarlah, sungguh jika kalian tidak mengenalnya, kalian tidak mengenal ayahnya. Kalian tidak mengenal ayahnya, kalian takkan masuk ke dalam kota ilmu. Yang di sana adalah kalam, sumber kalam ilahi. Karenanya apa kata beliau dalam puisi terakhirnya? Taraktul khalqa turran fi hawaka. Ini kata Sayyidina Husain. Berbicara kepada Allah. Semua telah gugur. Beliau pasrahkan rumah tangga, dzurriyyah Ahlul Bait yang berada di kemah-kemah yang akan dibakar. Para anak-anak beliau telah serahkan. Sayyidah Zainab saudarinya sudah tak tahan. Jeritan kaum wanita dari kemah lebih menyakitkan dari puluhan tusukan tombak dan pedang yang ada di tubuhnya. Keadaan yang luar biasa wahai ikhwan. Tak terbayangkan. Dia meninggal saat kecil melihat datuknya telah wafat di hadapannya. Ayahnya terbelah kepalanya dalam pangkuannya saat menjadi imam sholat di Masjid Kufah. Saudaranya Al-Hasan menggelegar tubuhnya keracunan dalam pangkuannya. Saudaranya Abbas di hari Karbala terpotong kedua tangannya di hadapannya. Seanaknya Ali Asghar terbunuh di hadapannya. Putranya yang masih bayi Abdullah Ar-Radhi dipanah lehernya di tepi sungai Furat di hadapannya. Seluruh sahabat-sahabatnya gugur di hadapannya dan beliau menghampiri dan menyaksikan atas kesyahidannya. Kini beliaulah seorang diri. Dan beliau melantunkan taraktul khalqa turran fi hawaka. Aku tinggalkan makhluk
semuanya karena kecintaanku padamu ya Allah. Ini inti agama. Taraktul khalqa turran fi hawaka wa aitamtul ayala likai araka. Dan aku yatimkan seluruh keluarga untuk aku menjumpaimu. Ini kata-kata Al-Husain kepada Rabbul Alamin. Ketika anak bayinya telah terpanah, beliau angkat itu dan mengatakan, Allahumma taqabbal hadzal qurban. Karena sesungguhnya Habil tidak berkurban sampai seperti ini. Karena sesungguhnya Ibrahim tidak berkurban sampai seperti ini. Karena sesungguhnya Abdul Muttalib tidak berkurban sampai seperti ini. Karena sesungguhnya Elia, Musa, Isa dan seluruh anbiya tidak sampai berkurban seperti ini. Ini adalah wal fajri walayalin ashr. Ini adalah Al-Husain ibn Ali sebagai khamisi ashabil kisa, penuntasan pengorbanan Muhammad wa ali Muhammad yang melanjutkan pengorbanan Ibrahim wa alu Ibrahim. Ini adalah penuntasan falsafah kurban. Karena inilah dia angkat, Allahumma taqabbal hadzal qurban, dan kini dirinya adalah yang sendiri. Berada di atasnya seseorang yang paling keji, Shimir ibn Dzalshan, padahal di tubuhnya telah penuh tombak dan panah. Orang ini hendak memenggal, tapi lihat apa kata-katanya, taraktul khalqa turran fi hawaka ya Allah wa aitamtul ayala likai arak. Dan aku yatimkan keluarga agar aku dapat menjumpaimu ya Allah. Falau qatta'uni irban irba. Maka jika mereka memotongku dan mencincangku, falau qatta'uni irban irba lama malal fuadu ila siwaka. Sungguh jika mereka potong-potong dan cincang aku, sungguh hati ini tidak akan berpaling kepada selainmu ya Allah. Lihat bagaimana ini adalah tujuannya. Dan dia adalah menjadi sayyidus syuhada, pemimpin para martir, kata Rasulullah. Sehingga ingatlah hadis Rasulullah. Dan itu bukanlah basa-basi ketika mengatakan Al-Hasan dan Al-Husain sayyida syababi ahlil jannah. Maka ya Rabb, semoga kita insya Allah dijadikan orang-orang yang dekat dengan surga dengan kedekatan kita kepada tuan-tuan yang akan berada di surga. Dan semoga kita dijemput saat ajal terakhir sebagai orang-orang yang menangis air mata untuk Al-Husain dan mendapatkan syafaat datunya ya Rabb. Mendapatkan syafaat ibunya Fatimah Zahra. Mendapatkan syafaat ayahnya ya Allah. Mendapat keridhaan mereka dan senyum Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Fassalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifinaik. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار.